Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang saya sudah posting kemarin. Jika sebelumnya saya menyajikan materi tentang membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal, maka pada kesempatan ini dari tabel distribusi frekuensi akan kita buat dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dan OGIF. Oke, silakan perhatikan bagaimana caranya. Di sini saya memberikan sebuah masalah. Soalnya saya ambil dari soal sebelumnya. Nah, dari soal ini kita akan membentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, ini datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, jadi silakan diperhatikan. Terdiri atas 5 kelas. Bagaimana cara menyusunnya? Silakan perhatikan. Histogram. Untuk membuat histogram, kita perlu mencari tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, di sini saya membuatkan sebuah kolom untuk tepi bawah dan tepi atas. Cara membuat tepi bawah dan tepi atas, tipsnya adalah batas bawahnya kita kurangi 0,5, sementara batas atasnya kita tambah 0,5 untuk setiap kelas. Oke, jadi silakan diperhatikan. Untuk batas bawahnya 41,5, kita kurang 0,5 sehingga menjadi 40,5. Sementara batas atasnya 52, kita tambah 0,5 sehingga menjadi 52,5. Terus kita tulis di situ. Selanjutnya untuk kelas berikutnya dengan cara yang sama kita peroleh semacam itu. Nah, berikutnya tinggal kita gambar. Kita buat sumbu frekuensi, lalu sumbu nilai ujian, dan di sini perhatikan di sini memuat tepi kelas yang tadi yang kita sudah tuliskan di tabel sebelumnya. Selanjutnya tinggal kita gambar, kita plot. Nah, di sini 2. Jadi untuk tepi kelas 40,5 sampai 52,5 itu frekuensinya 2, jadi kita buat histogramnya sampai di 2. Nah, yang berikutnya dengan cara yang sama kita dapatkan frekuensi 7 untuk tepi kelas 52,5 sampai 64,5. Nah, ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang ini ya. Jadi jangan lupa data ini kita akan jadikan tabel histogram dan frekuensinya seperti ini. Nah, untuk kelas berikutnya sama, yaitu frekuensinya 12, kemudian kelas berikutnya juga sama, frekuensinya 14, untuk kelas yang berikutnya juga caranya sama, dan frekuensi 9, maka jadilah histogram seperti itu. Tidak susah, silakan diperhatikan, jika tidak mengerti silakan diulangi. Kita lanjut ke poligon frekuensi. Untuk poligon frekuensi caranya mirip dengan histogram, cuman yang diperlukan adalah nilai tengah kelas. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah kelas? Tipsnya adalah nilai tengah sama dengan batas bawah tambah batas atas terus dibagi 2. Di sini saya berikan contoh. Untuk 41 sampai 52 berarti kan batas bawahnya 41, batas atasnya 52. Nah, kita tambah lalu kita bagi 2 dapatnya 46,5. Kemudian kita tulis dalam tabel. Untuk kelas selanjutnya dapat menggunakan cara yang sama, tapi lebih mudah kalau kita tambah saja dengan panjang kelas. Jadi kita tambah 12. Panjang kelas dari data kita ini kan 12. Karena 41 ke 53 ini 12. Begitupun selanjutnya. Sehingga nilai tengah pun akan mengikut seperti itu. Jadi cukup kita tambah dengan panjang kelas yaitu tambah 12. Sehingga diperoleh 58,5 dan seterusnya. Jadi semuanya ini cukup ditambah 12 saja. Maka kita sudah mendapatkan nilai tengah. Nah, nilai tengah inilah yang akan kita gunakan untuk menggambar poligon frekuensi. Dan tentunya juga dengan frekuensi kita butuhkan. Sekarang kita coba gambar. Kita buat sumbunya. Kemudian di sini sudah ada nilai tengahnya. Lalu kita plot. Nah, di sini kita plot. Untuk nilai tengah 46,5 itu frekuensinya 2. Untuk nilai tengah 58,5 frekuensinya adalah 9. Kita plot. Kemudian untuk nilai tengah 70,5 frekuensinya adalah 12. Untuk nilai tengah 82,5 frekuensinya 14. Kemudian yang terakhir untuk nilai tengah 94,5 frekuensinya 9. Nah, setelah kita plot, lalu kita hubungkan semua garisnya. Oke, sangat mudah sekali. Tidak ada yang susah dari sini. Kalau tidak dimengerti, saya rasa sangat keterlaluan. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi OGIF. Nah, OGIF itu terdiri dari 2, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif biasa juga disebut OGIF kurang dari. Untuk menggambarnya yang kita butuhkan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, di sini saya memberikan sebuah tabel. Terdapat tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Tepi atasnya saya rasa tidak susah karena sudah ada di tabel pada saat membuat histogram tadi. Jadi tinggal kita ambil. Nah, cara membaca OGIF sebenarnya begini untuk frekuensi kumulatif. Caranya begini, untuk menentukan frekuensi kumulatifnya adalah
coba perhatikan tepi atas, di sini 52,5, kemudian bahasanya adalah berapa banyak yang mendapatkan nilai kurang dari 52,5? Maka jawabannya pasti 2. Kenapa pasti 2? Karena yang mendapatkan nilai kurang dari 42,5 itu adalah yang ini, yaitu dari 41 sampai 52. Jadi otomatis frekuensi kumulatifnya adalah 2. Jadi kita isi 2. Nah, yang berikutnya adalah berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 64,5? Maka jawabannya tentu saja dari 41 sampai 52, kemudian 53 sampai 64. Dua kelas ini nilainya di bawah 64,5. Jadi tinggal ditambah 2 dengan 7 sehingga jawabannya adalah 9. Nah, untuk kelas ketiga juga sama. Berapa banyak yang mendapatkan nilai kurang dari 76,5? Maka jawabannya jelas adalah yang kelas ini, dan kelas ini. Frekuensinya kemudian kita tambah sehingga kita dapatkan 21 seperti ini. Nah, berikutnya 35, berikutnya 44. Nah, untuk yang terakhir ini saya rasa sama saja seperti di atas. Berapa banyak yang mendapatkan nilai kurang dari 100,5? Otomatis semuanya kan? Semuanya ini di bawah 100,5 atau kurang dari 100,5. Sehingga semuanya tinggal kita jumlahkan dan jumlahnya adalah 44. Yang ini ya. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi kumulatif kurang dari, berikutnya tinggal kita gambarkan. Tapi jangan lupa, di sini saya memberikan sebuah catatan. Frekuensi kumulatif kurang dari 40,5 itu adalah 0. Jadi sebenarnya yang kita gunakan itu bukan cuma tepi atas kelas, tapi tepi kelas. Nah, tepi kelas itu kan otomatis dari 40,5. Tapi kenapa kita tidak tuliskan? Karena frekuensi kumulatif kurang dari 40,5 itu adalah 0. Atau yang mendapatkan nilai kurang dari 40,5 itu adalah 0 atau tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang datanya kita cuma 41 sampai 100. Otomatis di bawah 40,5 tidak ada. Nah, tapi untuk menggambarnya kita harus mulai dari ini dulu, 40,5 yang paling kecil. Tepi kelas paling kecil. Oke, bagaimana cara menggambarnya? Kita buat sumbunya. Oke, ini tepi kelasnya kita sudah buat dari 40,5 ya. Nah, tadi 40,5 ini frekuensi kumulatif yang kurang dari 40,5 ini adalah 0. Jadi kita plot di 0. Jadi situ saya sudah plot. Kemudian yang berikutnya kita plot di 2. Kemudian yang berikutnya tadi berdasarkan tabel kita plot di 9. Lalu yang berikutnya kita plot di 21. Kemudian 35 dan terakhir 44. Selanjutnya tinggal kita buatkan kurvanya. Tinggal kita hubungkan semua titik-titiknya. Maka jadilah seperti itu. Sangat gampang sekali. Nah, untuk ogif positif caranya sama. Dan ogif negatif ini mohon maaf biasa disebut ogif lebih dari. Nah, jadi kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Caranya kurang lebih sama seperti tadi, tapi di sini kita gunakan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya otomatis dari 40,5 sampai 88,5. Cara membacanya pun mirip seperti tadi. Jadi cara membacanya seperti ini. Coba perhatikan, ini tepi bawah yang pertama 40,5. Berarti cara membacanya adalah berapa banyak yang mendapatkan nilai di atas atau lebih dari 40,5. Nah, yang mendapatkan nilai lebih dari 40,5 ini otomatis ini masuk. Yang 41 sampai 52. Nah, ini juga masuk. Ini masuk, semua masuk. Jadi karena semuanya masuk, maka jumlahnya berarti adalah 44. Ini tinggal dijumlahkan dapatnya 44. Maka kita tulis seperti itu. Nah, untuk yang mendapatkan nilai lebih dari 52,5, otomatis kelas pertama sudah tidak masuk. Karena ini kan 41 sampai 52. Sementara yang kita butuhkan adalah yang lebih dari 52,5. Berarti yang masuk adalah kelas kedua sampai kelas ke-5. Berarti jumlahnya adalah 42. Tinggal kita tambahkan ini. Dapatnya 42 seperti ini. Atau lebih gampangnya sebenarnya 44 ini kita kurangi saja dengan 2 ini. Sehingga mendapatkan ini. Nah, untuk kelas ketiga juga sama. Yang mendapatkan nilai lebih dari 64,5. Otomatis yang masuk adalah kelas ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama dan kedua sudah tidak masuk. Karena mereka terletak di bawah. Lalu kita tinggal tambah. Sama seperti tadi. Setelah kita tambah kita dapatkan 35. Atau dengan cara yang lain bisa juga 42 kita kurangi dengan 7 ini. Sehingga dapat 35. Dan seterusnya. Nah, di sini jangan lupa juga bahwa yang kita gunakan sebenarnya bukan tepi bawah kelas, tapi tepi kelas. Jadi kalau tepi kelas berarti kita harus masukkan juga 100,5. Tapi tidak perlu masuk dalam tabel karena
Yang mendapatkan nilai lebih dari 100,5 itu otomatis tidak ada. Karena nilai terbesar di sini adalah 100. Sehingga frekuensi kumulatif lebih dari 100,5 itu adalah 0. Atau tidak ada yang mendapatkan nilai lebih dari 100,5. Cara menggambarnya sama persis dengan ogif positif. Tinggal kita plot. Kita plot saja. Nah, ini saya plot dari 40,5 mestinya. Ya, frekuensi kumulatifnya 44, kemudian yang berikutnya frekuensi kumulatifnya 42, selanjutnya 35, kemudian yang berikutnya ini berapa ini? 23 ya. 23 selanjutnya 9 dan yang terakhir adalah 0. Kemudian kita sambungkan, jadilah ogif negatif, grafik dari ogif negatif kurvanya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Saya rasa tidak sulit. Kalian bisa melihat ulang atau menyimak ulang jika masih kurang paham. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.